Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pengadilan, selamat datang di Pengadilan Agama Jeneponto. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana sebenarnya proses berperkara di Pengadilan Agama Jeneponto? Mulai dari pendaftaran, proses sidang, hingga pengambilan produk pengadilan. Semuanya memiliki tahapan yang jelas dan transparan. Video ini hadir untuk membantu Anda memahami setiap langkah dalam alur berperkara di Pengadilan Agama Jeneponto agar proses hukum dapat berjalan dengan mudah, cepat, dan berkeadilan. Yuk mari kita simak videonya. Tahap pendaftaran perkara. Pertama, masyarakat datang ke Pengadilan Agama Jeneponto dengan membawa berkas persyaratan pendaftaran yang lengkap. Setibanya di lingkungan pengadilan, tamu wajib melapor kepada petugas keamanan. Maka petugas keamanan akan memberikan kalung identitas atau ID-card sesuai dengan kebutuhan pihak. ID-card warna merah untuk tamu atau pendamping, warna biru untuk saksi, hijau untuk pihak yang berperkara, kuning untuk kuasa hukum. Kemudian pihak diarahkan ke petugas pelayanan. Petugas pelayanan akan mengarahkan ke meja layanan informasi. Petugas layanan informasi akan memberikan penjelasan tentang tata cara pendaftaran yang dibutuhkan masyarakat dan mengecek persyaratan administrasi. Setelah itu, sebelum ke loket pendaftaran, masyarakat dapat memanfaatkan layanan pos bantuan hukum atau pos bakum. Menuju pos bantuan hukum atau pos bakum, di sini tersedia layanan pembuatan surat permohonan atau gugatan secara gratis. Setelah itu, pihak dapat menuju ke meja e-court. Selanjutnya, masyarakat ke bagian e-court. E-court merupakan sistem layanan pengadilan berbasis elektronik yang memungkinkan pengguna untuk mendaftarkan perkara. Petugas e-court akan mencetak kode pembayaran dan besaran jumlah panjar biaya perkara yang tertera di e-court yang akan dibayarkan oleh pihak yang berperkara dengan bank tujuan, dan kami bekerja sama dengan pihak bank untuk memudahkan transparansi proses pembayaran pihak berperkara. Kemudian pihak berperkara melanjutkan proses registrasi pembayaran berperkara melalui bank yang sudah dilakukan kerjasama antara Pengadilan Agama Jeneponto dengan bank tersebut. Setelah melakukan pembayaran, pihak menyerahkan bukti pembayaran ke meja kasir. Pihak berperkara ke meja kasir, lalu kasir mencetak surat kuasa untuk membayar dan melakukan registrasi secara resmi. Setelah pembayaran di meja kasir, petugas e-court menerima bukti pembayaran untuk dicek pembayarannya apakah sudah masuk atau belum melalui aplikasi yang telah bekerja sama dengan bank. Pihak berperkara menuju loket pendaftaran untuk menyerahkan berkas dan petugas akan memeriksa berkas dan menginput data perkara di SIPP. Setelah semua proses pendaftaran selesai, pihak berperkara akan menerima nomor perkara sebagai tanda bahwa pendaftaran telah tuntas. Selanjutnya, pihak berperkara tinggal menunggu panggilan sidang yang akan disampaikan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang pertama berlangsung. Tahap proses persidangan. Setelah proses pendaftaran selesai, pihak penggugat menerima pemberitahuan jadwal sidang melalui email dan akan diinformasikan pula melalui WhatsApp. Sementara itu, pihak tergugat atau termohon akan mendapatkan surat panggilan sidang yang dikirimkan melalui jasa pos atau ke domisili elektronik yang telah diverifikasi. Tahapan persidangan berjalan sebagai berikut. Upaya perdamaian dan mediasi. Pada perkara perceraian, hakim wajib mendamaikan para pihak pada setiap persidangan. Selanjutnya, apabila kedua pihak hadir, maka dilakukan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Jika mediasi berhasil, maka akan dibuatkan akta perdamaian, namun jika mediasi tidak berhasil, sidang akan dilanjutkan. Pembacaan gugatan oleh penggugat atau majelis hakim. Sebelum majelis hakim memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menyampaikan jawaban, penggugat memiliki hak untuk mengubah, mencabut, atau tetap mempertahankan isi gugatannya. Jawaban, replik, duplik, dan e-konvensi.
Setelah gugatan dibacakan, pihak tergugat diberikan kesempatan untuk menyampaikan jawaban. Apabila perkara diajukan secara e-court, maka agenda jawaban tergugat, replik atau tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat, dan duplik atau tanggapan tergugat atau replik penggugat dilakukan dengan cara mengunggah dokumen terkait ke dalam sistem informasi pengadilan yang dapat dibantu oleh petugas e-court. Pembuktian. Pada tahap ini para pihak diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan alat bukti di persidangan, baik berupa bukti surat dokumen maupun keterangan saksi serta descente atau pemeriksaan setempat jika diperlukan. Penyampaian kesimpulan. Penyampaian kesimpulan berisi rangkuman pandangan masing-masing pihak berdasarkan jalannya persidangan serta bukti yang telah diajukan. Musyawarah Majelis Hakim. Musyawarah Majelis Hakim dilakukan secara tertutup untuk merumuskan putusan. Dalam musyawarah tersebut, setiap hakim menyampaikan pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan hukum yang berlaku. Putusan secara elektronik. Putusan dapat diakses oleh para pihak melalui sistem informasi pengadilan. Apabila para pihak tidak puas dengan putusan, mereka berhak mengajukan upaya hukum, verzet, banding, kasasi dalam waktu 14 hari sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Pengambilan produk pengadilan. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, pihak dapat mengambil produk pengadilan di meja layanan pengambilan produk. Produk yang dapat dimohonkan antara lain: 1. Akta cerai, 2. Salinan putusan, 3. Salinan penetapan. Adapun syarat pengambilan: membawa nomor perkara, FCKTP, dan melakukan pembayaran PNBP, RP. 10.000 untuk akta cerai dan RP. 500 per lembar untuk salinan putusan atau penetapan. Setelah diverifikasi petugas, produk hukum akan langsung diserahkan kepada pihak. Jika diwakilkan kepada orang lain, pihak wajib melampirkan surat kuasa serta keterangan dari desa atau lurah yang menyatakan hubungan keluarga. Kini, pengambilan akta cerai tidak hanya tersedia dalam bentuk fisik, tetapi juga tersedia dalam bentuk elektronik, e-akta cerai, yang dapat diunduh langsung oleh para pihak. Itulah tadi proses alih perkara di Pengadilan Agama Jeneponto. Mudah sekali bukan? Kami mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu menggunakan layanan resmi kami untuk menilai